Membawa singa ke istana. Keusilan Baginda Raja terhadap Abu Nawas seakan tidak ada habisnya. Meskipun berulang kali gagal mengerjai Abu Nawas, Baginda Raja tak pernah berhenti mencobanya. Pernah suatu hari Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk membawakan seekor singa ke istana. Singa yang dibawanya haruslah singa yang kuat dan ganas. Tentu saja keinginan raja yang membahayakan itu sempat membuat Abu Nawas ketakutan. "Ampun Paduka yang mulia, apa tidak ada tugas yang lain saja?" kata Abu Nawas. Akan tetapi Baginda Raja tetap pada pendiriannya. Ia menginginkan seekor singa untuk dijadikannya sebagai hiburan. "Aku beri kamu waktu seminggu Abu Nawas untuk menyelesaikan tugasmu," tutur Baginda Raja. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Bisa-bisa malah aku yang mati nanti diterkam singa." Namun namanya saja Abu Nawas. Ia punya sejuta akal agar bisa menjalankan perintah rajanya, meskipun tugas tersebut sangatlah berbahaya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa seekor singa. Tapi singa yang dibawanya berbadan kurus dan lemah. Jangankan untuk menerkam, untuk berjalan saja singa tersebut harus digendong. Kemudian Abu Nawas memasuki istana dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, mengapa kau bawa seekor singa yang lemah itu? Aku kan memerintahmu untuk membawa singa yang kuat dan ganas," kata Baginda Raja kecewa. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Paduka yang mulia, singa ini sebenarnya sangat kuat dan ganas. Namun dia telah mendengar tentang kemuliaan dan kehebatan Paduka, sehingga ia pun merasa takut untuk berada di dekat Paduka. Oleh karena itulah, begitu dia mendengar bahwa aku akan membawanya ke istana Paduka, dia langsung berpura-pura sakit." Mendengar hal itu, seketika Baginda Raja dan para menteri istana tertawa terpingkal-pingkal. Akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, ia berhasil menjalankan tugasnya. Abu Nawas disuruh pidato. Dikisahkan beberapa orang dari pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sering berselisih dengan Abu Nawas sedang berunding untuk menyusun sebuah rencana. Mereka ingin mencemooh Abu Nawas di depan orang-orang. "Kawan-kawan, aku ada ide. Kita adakan seminar dan kita suruh Abu Nawas berpidato. Nanti kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan sulit," usul salah satu dari mereka. "Tapi seminarnya membahas tentang apa? Kalau soal ilmu agama, Abu Nawas pasti menguasai," ujar yang lain. "Bagaimana kalau membahas tentang ilmu astronomi? Pasti dia akan kebingungan. Dengan begitu, dia akan ditertawakan oleh orang-orang yang hadir," tutur yang lain. "Saya setuju, itu ide yang bagus," kata teman-teman yang lain. Akhirnya mereka pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Begini Abu Nawas, kedatangan kami ke sini untuk memintamu berpidato di dalam seminar. Apakah kamu bersedia? Kamu kan terkenal orang pandai Abu Nawas. Makanya kami memintamu yang berpidato," pinta mereka kepada Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan firasat yang tidak beres dengan tujuan mereka. Tapi kalau ia menolak, mereka pasti akan sesumbar sama orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengecut. "Baiklah, aku bersedia.
"Kapan acara seminarnya?" tanya Abu Nawas. "Besok siang, Abu Nawas. Jangan sampai tidak datang ya," balas mereka. Hari yang ditentukan pun tiba. Orang-orang ramai berkumpul untuk mendengar pidato Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, ia langsung dipersilahkan ke atas mimbar. Ini saatnya kita mempermalukan Abu Nawas. Kita akan melemparkan beberapa pertanyaan yang sulit, ujar salah satu dari mereka. Setelah Abu Nawas berdiri di atas mimbar, ia pun mulai berpidato. "Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan?" "Tentu saja kita tidak tahu," jawab mereka serempak. "Kalau kalian tidak mengetahuinya, maka tidak ada manfaatnya dari perkataanku." Abu Nawas pun lalu turun dari mimbar. Para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sejatinya akan mengerjainya menjadi marah dengan ulah Abu Nawas. Mereka lalu mendatangi Abu Nawas dan mempertanyakan sikapnya itu. "Kenapa kamu bersikap seperti itu, Abu Nawas?" tanya mereka kesal. "Kalian kan mengaku pintar, namun kalian tidak tahu apa yang akan aku katakan. Lalu apa gunanya aku berpidato?" ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas meninggalkan acara seminar tersebut. Hari berikutnya mereka kembali menemui Abu Nawas. Mereka berpura-pura meminta maaf dan meminta Abu Nawas kembali berpidato. Abu Nawas pun menyetujuinya. Hari esoknya seminar diadakan kembali. Setelah Abu Nawas naik ke atas mimbar, ia pun memulai pidatonya. "Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan?" tanya Abu Nawas. "Iya, kami tahu," jawab mereka serempak. "Kalau kalian sudah mengetahui apa yang akan saya katakan, lalu apa gunanya aku berpidato? Cuma buang-buang waktu saja," kata Abu Nawas. Ia pun lantas turun dari mimbar dan berjalan pulang. Para hadirin kembali dibuatnya bingung dengan kejadian tersebut. Susah sekali mempermalukan Abu Nawas. Ada saja cara dia menghindar, kata salah satu dari mereka. Tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang berkata, "Saya punya ide yang bagus. Begini kawan-kawan, kalau Abu Nawas bertanya, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menjawab tidak tahu. Kelompok yang kedua menjawab, ya kami tahu. Pasti Abu Nawas akan kebingungan." Usulan tersebut disambut baik oleh mereka. "Itu ide yang sangat bagus, saya sangat setuju," sahut yang lainnya. Lalu mereka kembali mendatangi Abu Nawas untuk memintanya berpidato. "Baiklah, tapi ini yang terakhir. Kalian sudah mengundangku 3 kali," ucap Abu Nawas. Hari berikutnya para hadirin sudah menunggu Abu Nawas. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mencemooh Abu Nawas. Setelah Abu Nawas datang, ia langsung naik ke atas mimbar dan berpidato. "Para hadirin, apakah kalian mengetahui apa yang akan saya katakan?" Mereka semua sudah siap untuk pertanyaan ini. Sesuai rencana, sebagian kelompok menjawab, "Ya kami tahu," dan sebagian menjawab, "Kami tidak tahu." Mereka kira mereka berhasil menjatuhkan Abu Nawas. Ternyata jawaban tersebut tidak membuat Abu Nawas kebingungan. Ia bahkan malah tertawa. "Baiklah kalau begitu. Kalian yang belum tahu, silahkan bertanya kepada orang yang sudah tahu," ucap Abu Nawas. Ia pun langsung turun dari mimbar dan berjalan pulang dengan tenang.
Mereka yang berencana membuat malu Abu Nawas dibuat terheran-heran dengan kecerdikannya. Kemudian memutuskan untuk menemuinya kembali. Abu Nawas, kita kan sama-sama tahu, terkadang kita berselisih pendapat dengan kamu. Namun dengan aksimu hari ini, kami sepakat bahwa kamu orang yang memiliki segudang kecerdikan. Tapi kami semua penasaran Abu Nawas, sebenarnya apa sih yang akan kamu katakan? Tanya mereka. Abu Nawas pun tertawa dan berkata, yang ingin saya katakan, kalian semua sudah tahu, yaitu kalian semua bermaksud mencemoohku. Betul kan? Makanya aku melemparkan pertanyaan tersebut berulang kali. Dari awal pertama kalian datang, aku sudah punya firasat kalau kalian punya rencana tidak baik. Jelas-jelas aku sering berselisih dengan kalian, tapi tiba-tiba kalian memintaku berpidato di hadapan kalian. Belum lagi tema yang kalian minta adalah astronomi. Ini sudah tidak masuk akal. Pasti kalian ada maksud untuk mempermalukanku di hadapan orang-orang. Dengar ya kawan, berselisih pendapat itu hal yang wajar. Jangan sampai dijadikan permusuhan, kata Abu Nawas menasihati. Mendengar penuturan Abu Nawas, mereka kaget dan tak menyangka bila Abu Nawas bisa menebak rencananya. Mereka pun menyadari akan kesalahan yang diperbuat dan meminta maaf kepada Abu Nawas.